Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang, selamat berjumpa kembali di Abah Channel. Channelnya Barudak Abah. Jangan lupa untuk selalu mabar. Mari terus belajar bersama Abah. Teman-teman yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi PAI kelas 8 bab 2 dengan tema meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Baiklah teman-teman, agar tidak terlalu lama, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Materi yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini, pertama pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, selanjutnya nama kitab-kitab Allah, kemudian pengertian suhuf, dan terakhir menjadi generasi pecinta Al-Quran. Baiklah, untuk materi yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman itu sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar, yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul, dan selanjutnya ada ketundukan dan kepatuhan atau al-izzi'an. Pengertian iman secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Lalu, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan para rasulnya. Selanjutnya, nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, yaitu pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, dan keempat kitab Al-Quran. Baiklah kita bahas kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44, bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa dan nabi-nabi dari Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 commandment atau 10 firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, mengakui keesaan Allah. Kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Keempat, memuliakan hari Sabtu. Kelima, menghormati ayah dan ibu. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berzina. 8, larangan mencuri. 9, larangan menjadi saksi yang berdusta. Dan 10, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Selanjutnya, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk Bani Israel. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Dalam hal ini, kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya adalah ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat sempurna, syariatnya lebih sempurna dan bersifat universal atau menyeluruh, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia adalah nabi penutup dan rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, berlanjut kepada kitab yang keempat, yakni Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya,
yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Adapun secara garis besar, isi pokok Al-Quran antara lain, pertama, mencakup tentang akidah atau keimanan, kemudian ibadah dan muamalah atau hablum minallah dan hablum minanas, selanjutnya mencakup juga syariah atau hukum-hukum, keempat, mencakup akhlak atau budi pekerti, selanjutnya juga berisikan tentang tarikh atau sejarah, dan selanjutnya Al-Quran juga berisikan sebagai dasar-dasar ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul Allah, tapi masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Nabi yang menerima suhuf antara lain yaitu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lembaran-lembaran suhuf ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun, sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya saja, ajaran suhuf Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 36-41 berikut ini. Yang pertama, seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kedua, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ketiga, perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Keempat, perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Materi berikutnya menjadi generasi pecinta Al-Quran. Tahapan agar kita mencintai Al-Quran, pertama, membaca dan mempelajarinya. Setelah itu, kemudian memahami maknanya yang ada dalam Al-Quran. Tahap berikutnya, menadaburi atau merenungkan maknanya sehingga kita terdorong untuk mengamalkannya. Dan keempat, tahapan terakhir adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Demikianlah rangkuman atau resume pembahasan materi PHI bab 2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.